PN kelima ini tentang pernikahan. Nah, ini ada sedikit cerita. Misalnya ada orang yang ngajak nikah, tapi ditolak dengan alasan masih sekolah atau kuliah. Nah, dan belum ada juga izin dari orang tua untuk menikah, karena memang dari alasan sekolah. Nah, teman ini pernah mendengar sebuah ceramah, emang nggak boleh jadikan menuntut ilmu sebagai alasan untuk tidak segera menikah. Ini alasannya sudah dia dengar ceramah, tapi memang alasan yang dia tidak segera menikah ini ya karena belum ada izin orang tua. Nah, orang tua maunya dia sekolah dulu atau tamat kuliah dulu baru dibolehkan menikah. Nah, dan banyak yang mengasih dia nasihat, jangan jadikan kuliah sebagai alasan untuk menolak orang yang niatnya baik. Tapi mereka ndak orang itu nggak tahu bagaimana perasaan orang tua terhadap dia. Nikah itu hukumnya jadi banyak. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa bahkan menjadi haram. Seberapa urgen pernikahan itu buat orang ini? Seberapa mendesak? Kalau seandainya dari sisi fisik, mental, dia sudah bisa menikah. Ini laki atau perempuan yang nanya nih? Perempuan. Oh ya perempuan. Apalagi perempuan. Perempuan itu oleh wali mujibirnya boleh menikahkannya walaupun dia masih kecil. Jadi sekarang kita lihat dari sisi seberapa urgen. Kalau seandainya dia takut perzinahan terjadi kalau dia tidak menikah. Sementara dia mampu menikah, ada yang mengajaknya. Tidak ada halangan apapun. Ya, maka wajib. Bagaimana kalau orang tua tidak mengizinkan? Ingat, ketika orang tua bahkan di dalam hukum fikih seandainya tidak mau menikahkan anak perempuannya yang sudah mengambil jalan untuk menghindar daripada perzinahan, itu ada istilahnya wali adol gitu. Wali yang dianggap enggan untuk menikahkan anaknya. Dan fikih memindahkannya kepada wali hakim. Ini menunjukkan bahwasanya hukum Allah ketika memang terjadi satu dilema antara dia menikah jalan halal atau dia tabrak aturan Allah menjadi jalan haram, maka di sini ada kewajiban lepas daripada izin daripada orang tua. Ketika seperti ini. Nah, tetapi tidak sampai dia akan terjadi perzinahan. Ya tahanlah. Apalagi ada orang tua yang memberi nasihat dan lain sebagainya. Jadi tidak akan terjerumus kepada hal yang darurat. Dan dia masih oleh orang tuanya masih diberikan satu kesempatan untuk melanjutkan sekolahnya. Baiklah itu. Tapi sekali lagi, jika seandainya ini akan menjadi masalah darurat, maka silakan. Menikah itu lebih utama daripada harus menahan dengan alasan itu dan alasan ini. Terutama sekali ketika memang orang ini akan terjerumus kepada perzinahan. Begitu. Jadi itu tergantung daripada kondisinya. Jadi tidak bisa kita memukul rata semua keadaan akan sama. Begitu. Orang yang mengatakan tidak boleh menjadikan sekolah sebagai alasan. Ya apapun. Jangankan sekedar sekolah. Nasihat orang tua pun bisa diabaikan ketika perzinahan yang menjadi masalahnya. Jadi ketika nanti itu akan menjadi terjerumus kepada perzinahan kalau dia tidak menikah, maka menikah lebih utama. Lepas dari yang lain. Di sinilah dia hukum Allah itu harus didahulukan daripada keinginan-keinginan daripada manusia. Ya tentulah. Kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, tidak ada orang tua yang ingin anaknya cepat-cepat menikah. Dan kita juga begitu secara hukum biologi. Begitu perempuan sudah menstruasi, biologi mengatakan dia sudah siap menjadi ibu. Secara hormonal, hormon keperempuannya sudah main. Sudah on semua. Iya. Laki-laki begitu dia sudah mimpi basah, itu sudah dewasa secara biologi. Tapi secara fisiologi belum, secara ekonomi belum.
Secara sosiologi belum, masih banyak lagi. Makanya kata-kata ba'ah itu, wah, itu betul-betul kemampuan yang sebenarnya harus dimaknai dengan dari banyak segi. Ya ma'syarus syabab, ya man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, apa alasannya? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj. Ya. Jadi kalau sudah ada kemampuan, ada yang memaknai ba'ah itu sebagai kemampuan jima, ada yang memaknai luas, termasuk juga bisa membangun rumah. Ba'ah itu ada kemampuan di dalamnya. Nah, terutama sekali kan tujuan kenapa orang mau ngebat mau nikah itu karena ingin menyalurkan syahwat. Itu masalahnya. Nah, kalau syahwat ini akan menjadi masalah, ambil jalan terbaik, jalan halal, yaitu pernikahan. Bahkan di dalam Al-Quran itu, iyakunu fuqara yughnihimullah katanya. Itu saking urgen dan daruratnya. Jikalau seandainya mereka itu fakir, semoga Allah membuat mereka cukup. Orang ingin kawin tapi nggak mampu. Tapi sudah sangat darurat, nggak bisa, harus kawin. Silakan kawin gitu. Allah nanti akan mencukup. Al-Quran, surat An-Nur itu. Nanti dicek di sana. Nah, itulah gambaran tentang yang namanya pernikahan. Tentu sekali lagi sesuai dengan kondisi daripada si perempuan ini. Kalau dia masih bisa menahan, masih bisa ada jalan, apalagi kata Nabi, kalau tidak mampu, puasa. Puasalah untuk bisa menahan gejolak itu. Demikian.